Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang, sehingga tadi kita bisa menuntaskan puasa Ramadan di hari pertama, dan selanjutnya kita tegakkan qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Di hadis lain man qoma, jadi beda soma sama koma. Yang puasa, yang berdiri menegakkan qiyamul Ramadan dengan penuh keimanan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Ini janji Allah, janji Rasulnya, dan motivasi kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, izinkan kami menyampaikan sedikit sharing ya. Ini jamaah Masjid Nurul Islam. Ceramah tarawih itu sesuai dengan namanya, tarawih kan santai. Makanya monggo nek senden ngeluk geger nggih monggo. Istirahat, sementing istirahat kan giras. Istirahat di sini saja nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Pak Jono tuku coklat nang sawah, nggawa sak cengke gedang karo nanas. Tak dongakno Bapak Ibu sing rajin jamaah, rezekine akeh, utange lunas. Amin. Pikir kono amine buantar utange akeh kaya. Orang yang punya hutang itu semangatnya lebih tinggi daripada tidak punya hutang. Karena harus kerja siang malam. Yang penting kalau punya hutang dilunasi. Mari lunas hutang mana? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau membahas tentang puasa, insya Allah banyak materi yang disampaikan. Kita bahas tentang manajemen hati, vitamin hati. Dalam diri manusia itu ada dua dimensi, dimensi jasmani dan dimensi rohani. Nah, dua dimensi ini kalau ingin kuat maka harus dikasih vitamin. Kalau jasmani kita cukup vitaminnya, maka daya tahan tubuh akan kuat. Peredaran darah akan lancar, otak akan stabil, juga akan menghindari infeksi. Demikian pula kalau rohani kita itu vitaminnya cukup, maka daya tahannya akan kuat. Jadi persoalan jasmani itu luar biasa, tapi lebih persoalan lagi itu ketika rohani kita. Gangguan kehidupan itu sangat besar. Kalau rohaninya tidak kuat, gampang mengeluh, gampang putus asa, gampang maiduan. Wayai panas maidu, panas, sumuk. Giliran wayai udan terus sampai banjir. Dirasani. Udan grimis, ya disengeni. Udan gak tenanan, sekalian biur gitu loh. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika rohaninya itu tidak cukup vitaminnya, maka rongrongan kehidupan akan mudah putus asa. Oleh karena itu
vitamin jasmani kita cukupi, vitamin rohani juga kita cukupi. Hidup kita itu dari persoalan ke persoalan. Selesai persoalan satu, mesti ada yang lain. Banyak hal-hal yang tidak terduga. Banyak hal-hal yang kita takutkan. Kadang yang kita takutkan itu malah datang. Ini kalau rohaninya tidak kuat, gampang kerusuhan, gampang putus asa. Maka endingnya tidak kuat, ya bisa bunuh diri. Nah, itu. Wala ta'asu mir rohillah. Itu ya. Janganlah kamu berputus asa dari kasih sayang Allah. Innahu la ya'asu mir rohillah ilal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang putus asa kecuali orang kafir. Kita ini muslim, jadi ketika Allah ngasih ujian, ketika ngasih cobaan, itu sudah diukur. Insya Allah tidak akan overdosis. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa saja vitamin rohani itu? Ini sebagai motivasi saja karena sering kita lakukan, yakni mendirikan sholat. Sholat itu keperluannya untuk kita, bukan untuk Allah. Sak Sidorajo gak ada yang sholat, Gusti Allah ndak akan tekor. Sak Indonesia ndak ada yang sholat, Gusti Allah ndak akan pensiun jadi Tuhan. Jadi sholat itu keperluannya adalah untuk kita. Sholat itu adalah zikir yang terbaik, zikir yang tertinggi. Oleh karena itu, sholat adalah sarana untuk menenangkan jiwa kita. Kalau jiwa kita tenang, maka vitaminnya berarti tercukupi. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu hatinya akan tenang, tentram ketika mengingat Allah. Kita dihadirkan oleh Allah secara intensif ya 1 tahun sekali dengan tarbiyah Ramadan. Salah satunya kita menegakkan qiyamul Ramadan supaya kita terbiasa. Pasca Ramadan sudah ringan, maksudnya sudah terbiasa menegakkan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, baca Al-Quran. Al-Quran wasifa'ul linnas, ya. Wasifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu obat, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, dengan membaca Al-Quran maka akan menghantarkan hati menjadi tenang. Masih ingat nggih ujiane tombo ati ana 5 perkara. Salah satunya maca Quran angen-angen sak maknane. Ya memang benar. Jadi obatnya hati salah satunya adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran apalagi kalau dengan maknanya sehingga kita akan paham, tahu betul. Maka ketika Ramadan datang, maka Al-Quran itu pun bersanding. Di mana ada Ramadan, di situ ada Al-Quran yang dibaca. Di mushola, di masjid, di rumah, di perkantoran. Yang kemarin-kemarin agak sepi, rada aras-arasen. Maka ketika Ramadan datang, itu seperti sepasang kekasih. Di mana ada Ramadan, di situ ada Al-Quran yang dibaca. Oleh karena itu, mari kita dawamkan, istiqomahkan membaca Al-Quran. Karena ini nanti akan menjadi sahabat sejati kita di hari kiamat. Ketika sahabat kita sudah menjauh, yang kemarin waktu kita punya duit banyak datang, kita sedih mereka menjauh, ya. Tapi Al-Quran adalah sahabat sejati kita. Kita istiqomahkan, dia nanti adalah sahabat kita. Tidak bisa 1 bulan khatam 1 atau 30 juz, ya minimal kita setiap saat membaca. Syukur-syukur ditarget itu.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian puasa itu juga bagian daripada vitamin rohani. Inti puasa itu adalah mengendalikan diri. Andaikan kita tidak mampu mengendalikan diri kita, ketika di jalan raya moro-moro di blayer, kita tidak mampu mengendalikan diri, pasti mangkel, iso misu-misu, iso ditabrak. Ditabrak urusan polisi, ditakoni, tanah duit, tidak tenang lagi, bayar lagi. Tidak bisa mengendalikan mulut kita, gampang marah, gampang emosi, ya nanti akan menjadi masalah. Makanya inti puasa itu adalah imsak, mengendalikan diri kita. Dengan mengendalikan diri kita, hati kita menjadi tenang dan tentram. Vitamin hatinya sangat banyak, itu pendek-pendek mawon. Kemudian istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Orang yang selalu membaca istighfar, hatinya damai, hatinya tenang, hatinya tentram. Istighfar itu bukan saja membaca, tapi inti dari istighfar adalah menyadari kesalahan. Kita masih ingat bagaimana kekuatan istighfar. Jamaah mungkin pernah dengar seorang ulama besar, Hasan Al-Basri. Beliau pernah didatangi para tamunya. Para tamu ini berkeluh kesah, "Wahai Syekh Hasan Al-Basri, desa saya ini masa paceklik, tidak ada apa-apa, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Minta nasihatnya, perbanyaklah istighfar." Pulang, datang lagi rombongan, "Syekh, saya ini miskin, punya hutang banyak. Ya apa caranya ben nyauri cepet? Istighfar sing akeh." Datang lagi suami istri, "Syekh, saya ini sudah lama menikah, belum punya keturunan. Mohon sarannya, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah." Kampungnya kekeringan, istighfar. Jadi 4 persoalan yang berbeda-beda, solusinya hanya satu, perbanyaklah mohon ampun, beristighfar. Muridnya itu yang mendengar itu agak bingung, koyoke ndak masuk akal. Wah, penyakitnya beda-beda, obatnya kok podo. Watuk ya obatnya iku, pilek ya obatnya iku. Khawatirnya nanti malah berbahaya. Akhirnya murid ini memberanikan diri. "Wahai Syekh, nyuwun sewu ngapunten, saya ndak bisa tidur." "Kenapa?" "Akeh nyamuk." Mikirkan persoalan para tamu tadi yang beda-beda persoalannya, jenengan kok solusinya kok istighfar. Kata Syekh Hasan Al-Basri, "Saya ngomong begitu bukan karena hawa nafsu saya. Allah sendiri sudah pernah menyampaikan dalam surat Nuh ayat 10-12. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara." Maka mohon ampunlah, aku perintahkan kepadamu untuk beristighfar. Yursilis sama alaikum midrara, maka akan diturunkan hujan yang sangat lebat. Wa yumditkum bi amwal wal banin, maka Allah akan memperbanyak harta-harta kalian, anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengadakan sungai-sungai, taman-taman. Jadi para tamu tadi itu mungkin
benar-benar utusan ya. Sehingga matuk dengan surat Nuh ayat 10 sampai 12. Yang terkena paceklik, yang tidak punya anak, ketika nikah sudah lama, masa kekeringan, miskin, maka disuruh beristighfar. Istighfar di sini adalah sebuah kesadaran, menyadari bahwa kita telah melakukan suatu kesalahan. Sebagai pemimpin nyuwun sewu barangkali salah memberi kebijakan, salah membuat undang-undang sehingga berdampak besar. Maka kesalahan-kesalahan itu harus disadari, kemudian taubat. Maka Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang terakhir adalah membangun keikhlasan. Salah satu vitamin rohani adalah membangun keikhlasan. Ikhlas itu sangat penting. Rohnya amal. Ibaratnya seperti badan kita ini, maka keikhlasan itu ada rohnya. Badan kita yang gagah, ketika tidak ada rohnya, tidak ada yang mau. Artis secantik apapun, nek nyawa tidak ada, sapa sing gelem sing rabi. Tidak ada jenazah di es Pak, di es pirang dino. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi membangun keikhlasan. Orang ikhlas itu benteng yang sangat kuat. Ada mukhlis, ada mukhlasin. Ya, dua tingkatan keikhlasan. Kita teringat ketika Nabi Adam, Ibu Hawa dengan iblis menyampaikan semua manusia akan bisa digoda. Tapi yang tidak bisa digoda adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mereka yang punya keikhlasan. Orang mukhlasin itu biasanya tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Selebritis langit. Yang dikenal itu para malaikat, para bidadari. Itu orang mukhlasin. Mungkin kita ini belum tatakannya, belum tatarannya. Oh, kita masih terkenal di bumi. Pak Jono siapa? Itu loh, kepala desa. Saya terkenal ya. Ini biasanya orang mukhlasin itu tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Masih ingat Uwais Al-Qarni? Nah, itu kan sahabat-sahabat Nabi tidak kenal, tapi para malaikat sangat kenal dengan Uwais Al-Qarni. Nah, inilah orang-orang yang al-mukhlasin tadi itu. Kita tatarannya harus menuju ke sana. Ketika kita sholat, ketika kita dzikir, baca Al-Quran, kita ikhlaskan, tapi masih sebatas al-mukhlis. Ya nanti arahnya adalah ke al-mukhlasin. Yang ini, yang namanya setan itu menyerah tanpa syarat, tidak bisa menggoda lagi. Makanya para nabi, para rasul, ya kedudukannya adalah al-mukhlasin, tidak bisa digoda oleh iblis dan tentaranya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah beberapa vitamin rohani sebagai asupan supaya rohani kita kuat dalam menghadapi goncangan kehidupan. Goncangan kehidupan, goncangan rohani itu lebih hebat daripada goncangan jasmani kita. Makanya lewat Ramadan kita benar-benar ditarbiyah oleh Allah supaya bisa menjaga sholat kita, kemudian puasa kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersyukur, dan istiqomah dalam membaca Al-Quran. Insya Allah rohani kita kuat dan kokoh, sehingga gempuran persoalan-persoalan dunia itu bisa dihadapi dengan tersenyum. Dengan tersenyum. Ketika menyenangkan, dia bahagia dan berbagi. Ketika tidak menyenangkan, dia bersabar sambil menanti hikmah yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Saya kira itu apa yang kami sampaikan. Ngeterno sekolah nubruk gapura, nek ana sing ucapan salah kula nyuwun sepura. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.